Ini semua kenapa nggak boleh dibawa naik pesawat? Ibu Sujiu ya? Sesuai peraturan penerbangan, semua cairan yang lebih 100 ml nggak boleh dibawa ke kabin pesawat. Ini tuh anggur yang udah kepala desa simpan puluhan tahun. Terus gimana dong? Gimana kalau ibu minum aja sekarang? Akhirnya Direktur Gu balik juga. Divisi PR kalian ini paling cuma bisa makan gaji buta doang ya. Klien ini susah ditangani. PR sudah kirim semua orang. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin dia minum. Teknologi grup Gu, walaupun kalian emang jago di bidang kecerdasan buatan, tapi divisi PR kalian ini payah, benar-benar payah. Semua orang digabungin. Nggak ada yang bisa ngalahin aku, Lau Wang sendirian. Bos Wang memang jago minum. Hari ini kami kurang ajar melayaninya. Tapi Bos Wang, kuota chip yang ibu pegang, grup Gu sangat berminat. Bagaimana kalau begini? Saya bersedia naikkan harga 10%, mohon dengan hormat Bos Wang. Bersedia menyerahkan kuota chipnya kepada kami. Direktur Gu legendaris muncul sendiri. Sopan. Sangat sopan, Direktur Gu. Asal Bapak habiskan segelas ini, aku nggak cuma nggak naikin harga. Aku malah kasih diskon. Gimana? Aku alergi alkohol. Oke. Kalau Direktur Gu nggak nganggap aku, Lau Wang, ya urusan bisnis kita sampai sini aja. 20%. Direktur Gu, aku cari perusahaan lain yang nganggap aku, Lau Wang. Tenang aja, Kak. Sebelum berangkat, kepala desa udah pesan. Sampai di kota Jiangchen, harus banyak dengerin kamu. Soal Bos Wang ini, aku jamin bakal bantuin kamu atasi. Masih ada yang bisa diminum? Aku mau nyulamin Bos Wang. Bangsat, gak ada guna. 30%. Bos Wang, beneran udah gak bisa lebih lagi. Direktur Gu, kalau emang gak ngeliatin kita gak kebagian minum. Urusan kerja sama ini, udahlah, gak usah dibahas. Bos Wang ya, kayaknya hari ini lo gak bakal bisa pergi deh. Gimana? Mau main kasar? Lo mau ngapain? Lo dari divisi PR Gu juga kan? Belajar yang benar. Bos Wang, aku duluan nyulamin lo. Bagus, bagus. Akhirnya ada yang becus juga. Bos Wang, aku isi gelas lo. Jangan gitu dong. Cewek kecil kayak lo aja pakai gelas besar. Aku bisa pakai gelas kecil? Aku juga mau ganti gelas besar. Wah, Bos Wang emang jagoan. Mumpung ada arak, mabuk aja sekarang. Semakin banyak Bos Wang minum, semakin kaya.
Diam aja ngapain? Cepetan isi araknya. Aku yang isi arak lo? Ya iyalah. Masa lo yang minum? Gak punya mata, ya? Cepetan. Oke, aku isi arak lo. Bos Wang, biar rezeki double, aku nyulamin lo lagi yang kedua. Semoga kekuatan lo terus mengalir, karir lo makin jaya. Bagus. Minum. Kalau ada satu, pasti ada dua dan tiga. Saya minum lagi untuk Anda, yang ketiga. Ada 3, ada 3, ada 3. Semoga sukses Anda terus meningkat tiap tahun. Bagus. Bos Wang, acara minum kita bisa dimulai sekarang? Bukannya sudah dimulai? Barusan tadi saya cuma kumur-kumur doang. 5 kepala. 666. Bos Wang, kita ganti minum pakai ember aja. Bos Wang, laginya ngasih makan ikan? Kontraknya mana, Nenek? Bawa kontraknya, aku yang tanda tangani. Aku tanda tangani, oke? Aku tanda tangani. Minum segelas ini dulu. Nanti kakak yang jagain kamu. Aku nggak bisa minum alkohol. Minum aja. Tolongin aku. Kamu mau ngerjain ya? Tolongin aku. Aku kasih tahu ya, aku nggak punya uang. Tolongin aku. 100 juta. $100 juta. Kehidupan indahku, aku datang. $100 juta. Malam ini kamu tidur di sofa. Aku kasih tahu ya, aku bukan ngincar uang 100 juta kamu. Aku bawa kamu pulang cuma karena kasihan kamu nggak ada yang jagain. Besok pagi, jangan lupa transfer 100 juta itu ke rekeningku. Kamu ngapain sih? Jangan coba bayar utang pakai tubuh. Aku kuat kendali diri. Tolongin aku. SIS, kapan kamu pulang? Jiu-jiu hebat. Langsung taklukkan klien tersulit. Perusahaan bilang padaku, Aku bakal naik jabatan. Beneran? Wah, bagus banget. karena kontrak ini berhasil, perusahaan izinkan aku ikut seleksi. Asisten pribadi CEO. Jadi, gajimu bakal naik, dong?
Bukan cuma naik gaji doang. Bos kita, itu cowok ganteng banget. Katanya, dia menolak warisan keluarga yang miliaran, lalu mendirikan perusahaan Anya sendiri. Ganteng lagi kayak Raya. Bayangin aja, tiap hari bisa dekat-dekat sama CEO. Nanti bisa jatuh cinta, masuk keluarga kaya. Kamu bisa pakai uang suamimu buat nafkahin aku, dong. SIS. Tapi posisi ini pasti banyak yang ngincar di perusahaan. Persaingannya ketat banget. Aku nggak pede. Besok aku pulang dari dinas luar, temenin aku ya. Oke. Demi hidup kita yang lebih baik. Yi Baiwan, kamu sudah bangun? Kepalaku. Kemarin malam kamu mabuk berat. Kamu nabrak tembok sendiri. Aku baik hati, sudah membalut lukamu. Uang buat beli perban nggak usah kamu bayar lagi. Dulu, setiap habis minum pasti langsung pingsan. Kali ini kok nggak sampai masuk ICU ya? Cuma gara-gara sama dia. Bisa ada efek kayak gini? Kok bau alkohol sih? Ini yang kamu maksud? Lagi kumur-kumur nih. Gila ya lu. Sikat gigi pakai alkohol? Lu tahu apa? Ini resep turun-temurun dari kampungku. Buat disinfektan sekaligus memutihkan gigi. Lihat, gigiku putih kan? Kemarin malam janji mau kasih 100 juta. Masih berlaku kan? Kasih HP dan dompetku. Duit segitu emang receh. Sekarang juga aku transfer. Aku gak ambil HP dan dompetmu. Terus HP dan dompetku hilang kemana? Mana aku tahu? Gimana mau transfer kalau aku gak dikembaliin? Mau ngelak ya? Dasar otakku bego. Udah kudu gasih. Lihat aja penampilanmu, mana kayak orang yang punya 100 juta? Aturan mainnya aku tahu. Duit cash di dompet boleh lu ambil. Tapi KTP dan HP-nya balikin. Jadi ngerjain gue ya? Kalau HP dan dompetku gak dikembaliin, gue gak bakal pergi dari sini. Kalau lu gak pergi, ya gue yang pergi. Para kandidat, mohon tunggu sebentar lagi di sini. Tunggu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Itu boleh dimakan? Boleh. Jiu-jiu, aku minta kamu datang buat kasih semangat. Bukan buat nambahin tekanan. Tapi yang interview kan bukan aku. Aku takut apa? Ya udah deh, makan aja. Katanya direktur Gu ini susah banget diajak kerja sama. Aku juga dengar, semua yang punya niat gak bener ke direktur Gu langsung dipecat. Hah? Semua bilang dia kayak raksasa, dingin dan gak punya hati. Tapi siapa suruh dia ganteng banget sih? Kandidat pertama, Li Qian. Lulusan S3 Tsinghua Peking, mantan asisten CEO. Di 3 perusahaan Fortune 500. Aku berharap bisa jadi asisten pribadi CEO. Lulusan Columbia, jurusan utama kecerdasan buatan. Yang kebetulan cocok sama posisi ini. Aku yakin aku pasti bisa mengemban tugas ini dengan baik. Doktor dari Tsinghua dan Peking, lulusan Columbia. Wah, hebat banget. Enak banget nih. Selanjutnya, Tang Tang. Nama aku Tang Tang. Meski aku bukan lulusan universitas ternama, tapi begitu lulus, aku langsung masuk perusahaan ini jadi karyawan. Nomor 0027. Kemarin aja, aku berhasil tanda tangan kontrak besar untuk perusahaan. Su Jiu Jiu. Giliranmu. Aku? Iya dong, tadi kan kamu juga isi formulir lamaran. Aku kira isi formulir itu syarat buat bisa makan snack. Silakan.
Nama aku Su Jiu Jiu. Aku gak pernah kuliah. Gak pernah kuliah gak masalah. Kok, teman Su Jiu Jiu? Hobi kamu apa aja sehari-hari? Minum alkohol. Itu dihitung gak? Selamat, Nona Su. Selamat ya. Diterima jadi asisten CEO Gutek. Ini bukan aku. Selamat, selamat. Kamu hebat banget. Luar biasa. Direktur Gu, apa ini nggak terlalu terburu-buru? Besok langsung suruh dia datang untuk proses lagi. Baik, Direktur Gu. Oh iya, tentang sahabatnya ini, Tang. Bukannya dia harusnya ditugaskan ke luar kota? Direktur Gu baru selesai tugas luar kota. Dia baru pulang kemarin. Sekarang disuruh tugas luar kota lagi? Baik, saya minta PR atur perjalanannya. Silakan. Juta? Kok kamu? Saya wakili Direktur Gu tanda tangan resmi. Kontrak kerja dengan Anda. Cuma temani teman wawancara. Aku nggak peduli. Dengan posisi asisten pribadi CEO itu. Gaji setahun 500 juta. Bos. Masih ada masalah? Nggak ada masalah, bos. Aku sangat bersedia melayani Anda. Bukan melayani aku, tapi melayani Direktur Gu. Kita semua, karyawan Direktur Gu. Aku akan mengerahkan seluruh tenaga untuk melayani Direktur Gu. Aku akan patuh sepenuhnya pada Direktur Gu. Tanda tangan saja. Selamat ya, Nona Su, resmi jadi sekretaris pribadi Direktur Gu. Sekaligus simpanan gelapnya. Apa katamu? Simpanan? Simpanan siapa? Nona Su pikir 5 juta rupiah itu gampang didapat? Aku nggak mau. Aku mengundurkan diri. Nona Su, tanda tangan tanpa baca klausul kontrak dulu. Kalau Nona Su melanggar sepihak, harus bayar denda. 10 juta rupiah. Berapa? Kamu, kenapa tadi nggak ngasih tahu? Aku kemarin aja masih nolongin kamu. Cuma sandiwara. Direktur Gu butuh kamu hadapi keluarganya. Gak bakal dia apa-apain kok, tenang aja. Beneran? Jangan bohong ya. Kalau bohong, aku jadi anjing. Dihukum telan 1000 jarum. Benar-beneran. Kamu kan udah nolongin aku, masa aku bohong? Iya kan? Tugas pertamamu itu bantu Direktur Gu. Nemenin dia ke acara keluarga, buat ngadepin keluarganya. Aku aja belum tahu kerjaku gimana. Aku belum ngerti apa-apa. Santai aja. Asisten pribadi CEO, mau duduk di mana juga boleh. Aku nggak berani pergi. Tolongin aku dong. Aku nemenin kamu. Tapi kalau si Jihan itu, jangan-jangan dia. Kalau dia macam-macam sama aku, kamu harus nolonginnya. Oke, nanti pasti aku selamatin kamu. Sumpah, Sumpah. inget ya. Kamu udah sumpah. Kamu familiar nggak sama tempat ini? Lumayan familiar. Kalau aku ambil 1 biji ini, dia bakal sadar nggak ya? Ambil aja sekotak. Kayaknya dia nggak bakal sadar deh. Bersulang. Selamat ya, kamu jadi asisten khusus Direktur Gu. Tapi, kamu mau dinas luar lagi nih. Nanti aku sendirian lagi. Menjaga rumah yang kosong. Kamu kan udah jadi asisten Direktur Gu, coba usahain dong. Biar Direktur Gu yang nikahin kamu. Ngomong-ngomong soal Gu Jingchen itu ya. Sampai sekarang aku aja belum pernah ketemu mukanya. Tapi aku dengar, dia tuh orangnya susah banget diajak bergaul. Plus licik, keji, dan tak tahu malu. Gu Jaerie dateng. Aturan lama,
kosongin tempat. Xiao Jiu, ayo kita cepet-cepet pergi. Kenapa? Aku aja belum mulai minum. Gu Xiao ini kita nggak berani lawan. Siapa sih Gu Xiao itu? Putra kedua grup perusahaan terbesar di Jiangcheng. Keluarga Gu kaya turun-temurun, bisnis minuman anggur. Nilainya triliunan. Ayo cepetan pergi. Kamu bisa minum alkohol? Bisa sedikit. Bagus. Kalau gitu temenin aku minum. Aku takut RY mabuk. Kamu ketawa apa? Dasar kurang pengalaman. Hanya RY yang pernah mabukkan orang sampai dirawat. Kapan ada yang pernah lihat RY mabuk? Kalau gitu aku temenin kamu minum sedikit aja. Nggak tahu mampus. RY, ini udah nemu target buat malam ini ya? Nanti malam pas dia mabuk. Bisa diapa-apain aja sama RY. Anki, buatkan koktail. Sujiu ya, malam ini. Biar kalian semua tahu, putri tertua keluarga Chen adalah juara lomba misologi internasional. Apa-apaan ini? Kampungan. Ini namanya got kotor. Kamu bisa nggak sih misologi? Aku ajarin deh. Apa katamu? Aku udah belajar misologi sejak umur 8 tahun. Kamu berani-beraninya mau ngajarin aku? Menarik, menarik. Makin seru aja nih. Coba aja. Kamu, Xiaoye, lihat tuh dia. Cepat usir dia keluar. Rupanya aku salah menilai. Skill tanganmu lumayan. Tapi gimana dengan ketahanan minumnya? RY, kamu nggak bantu aku sama sekali. Jiu, ayo kita cepetan pergi dari sini. RY. Aku dipanggil ibu pulang makan. Iya benar. Kompor di rumahku belum dimatiin. Siapa yang izinin kalian pergi? Kunci pintunya. Malam ini. Nggak ada yang bisa pulang dengan kaki sendiri. Yakin? Hari ini nggak ada yang bisa pergi, kecuali merangkak keluar. Aku yang bilang. Apaan sih? Lucu banget. Nggak ada apa-apanya. Su Jiu. Yiba Iwan, kok kamu masih di rumahku? Udah aku bilang, kalau HP dan dompetku nggak ketemu, aku nggak akan pergi dari sini. Oke kalau gitu, tinggal aja di sini, kerja buat bayar utang. 100 juta? Cukup buat kamu kerja 10 tahun. Kamu juga bisa mabuk, ya? Ngantuk banget, nggak ngasih tidur, maksa minum terus. Siapa yang bikin Su Jiu jadi begini? Xiaoye. Gu Xiao ini benar-benar tidak tahu diri.
Emang dia pikir keluarga gue ini dia yang pegang kendali? Xiaoye selama ini ngandelin kemampuan minumnya. Sementara kamu alergi alkohol, dan kakek juga. Selalu lebih sayang padanya, bahkan. Bahkan kakek sempat mau menyerahkan grup teknologi Gu ke anak kedua. Keluarga Gu pewaris bisnis minuman nasional. Penerus yang alergi alkohol. Kirim orang khusus untuk jaga Su Jiu Jiu. Kedepannya, hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Baik. Gu Jingqian ini, aku harus habisi dia. Akhir pekan gini, disuruh bangun pagi-pagi banget. Gaji setahun 5 juta yuan. Maaf, tadi suaraku agak keras. Ayo cepetan pergi. Jangan sampai direktur Gu nungguin lama. Kamu mau keluar pakai baju gitu? Memangnya kenapa? Ini acara keluarga Direktur Gu, kamu harus berdandan yang mewah. Ganti bajunya. Yi Baiwan, ini kamu yang beliin buat aku? Ini Direktur Gu yang siapin buat kamu. Cantik nggak? Gu Jingqian tahu nggak? Kamu mau nemplok cap hijau di kepalanya? Mau dandan dulu nggak? Cepetan pergi. Nanti kau bikinkan sisa itu. Tahu, bisa-bisa dia ngamuk. Rumah direktur Gu ini pasti istana megah ya? Kayak kastil gitu, yang besar-besaran. Aku belum pernah lihat rumah mewah sehebat ini. Nanti juga tahu kalau udah sampai. 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 Ini mana sih? Nggak beda jauh sama kampung kita. Istana megahnya mana? Xiao Gu, bagus juga masih ingat pulang jenguk kakek. Ini pacarmu? Bagus, cantik dan segar. Halo kakek, aku. Halo kakek. Kakek sangat baik. Oh ternyata kakekmu. Pantas aja aku nggak lihat. Mana istana megah keluarga Gu? Iya nih. Bukannya kita mau ke pesta keluarga di rumah bos Gu? Xiao Gu, ngapain bengong? Gini caramu ngurus tamu? Cepat ajak nona ini masuk. Ayo. Nona, kamu namanya siapa? Aku Su Jiu Jiu. Jiu Jiu. Bagus namanya. Ayo, hadiahin sepotong ayam. Terima kasih, kakek. Manis juga mulutnya. Ini hadiah lagi, sayap ayam. Ayah, ini Chen Anki. Halo, kakek Gu. Aku, duduklah semua. Nona, makan yang banyak, cepat makan. Ini ayam kampung murni, lezat banget.
Cepat makan, makan. Enak banget sih. Kok bawa pulang satu lagi? Aku juga nggak tahu si bocah ini. Bawa sendiri pulang satu lagi. Tapi, Pak, Chen Anki itu sommelier, ahli anggur. Jing Chen nggak bisa minum alkohol, dia bisa bantu dia. Aku nggak setuju. Gimana caranya aku jelasin ke Jiu Jiu? Jiu Jiu, Ada apa? Sopan-sopan dikit. Kalau gitu, aku... Gini deh. Ah, udahlah. Tetap aja kayak tadi. nggak usah banyak aturan. Makan, makan yang enak. Kakek Gu, Anki minum untuk menghormati kakek. Kakek juga minum untukmu. Anggur ini kakekku yang buat sendiri. Lembut di mulut, aroma anggurnya pekat, aftertaste-nya tiada habisnya. Enak banget. Kakek, masih ada lagi nggak? Ada dong. Anggur ada. Mau berapa? Kakek punya berapa? Jiu Jiu. Kakek, kamu bisa minum alkohol nggak? Kakek pembuat anggur, pasti bisa minum. Kakek, dia tahan minum loh. Jangan coba-coba adu minum sama dia. Banyak omong. Kakek tua kayak gue, masa nggak bisa ngalahin? Cewek kecil ini? Jiu Jiu, kakek udah tua begini. Kakek masih urus pabrik, cuma pengen lihat cucu. Cepat-cepat berkeluarga. Jiu Jiu, apa kakek salah? Nggak salah. Yang satunya lagi, seharian cuma hura-hura doang. Ini Jiu Jiu, ini kamu bilang. Aku bilang. Menurutku, mereka harus menikah. Biar beban kakek berkurang. Jiu Jiu, kamu bilang gitu. Iya betul. Jiu Jiu, kapan kamu dan si Gu kecil itu mau urus pernikahan? Aku? Kalau bukan kamu, terus dia mau cari siapa? Aku ini. Kok tiba-tiba aku pusing ya? Jiu Jiu, Paman Gu, bukannya hari ini aku disuruh datang untuk kencan buta? Dia kok malah... Anki, urusan kalian anak muda. Harus kalian yang putusin sendiri. Cepetan kejar sana. Jiu Jiu. Kamu kenapa? Kenapa? Kita tamat? Aku salah apa? Gajiku 5 juta setahun. Lihat jam berapa sekarang? Bukannya kita mau ke acara keluarga direktur dulu? Iya. Nah, kan. Walaupun si Gu Jinchen ini, orangnya nggak banyak, tapi gajiku 5 juta setahun. Kebahagiaan sisa hidupku. Aku kira tadi kamu cuma terpaksa karena ditanya-tanya kakek. Aku cuma. Coba lihat, aku nemu apa? Foto Gu Jingchen. Hebat, aku belum pernah lihat Gu Jinchen loh.
Kasih lihat dong. Ini foto yang aku temuin, ngapain dikasih ke kamu? Aku cuma lihat bentar. Bentar lagi dikembaliin kok. Gak mau. Kamu bilang dia itu Gu Jingchen? Iya, ini Gu Jingchen. Foto kecilnya, langka banget kan? Iya kan, Gu? Anki, kamu kenapa? Mau mual? Aku antar ke toilet. Ayo. Cuma foto kecil doang, kok bisa? Kaget banget sih. Tapi, si Gu Jingchen ini, kok dari kecil? Mukanya udah kayak orang yang pengen ditonjok ya? Jiu-jiu, udah sore. Kita buruan pergi. Tadi si Chen Anki itu, kayaknya perhatian banget sama urusan Gu Jingchen. Sangat tertarik. Dia tadi nanya-nanya terus padaku. Dia sommelier, tahu aku akrab sama Direktur Gu. Jadi nanya-nanya soal Direktur Gu. Oh, begitu. Iya, harus pulang, udah mau gelap. Besok aku masih harus kerja. Ayo pergi. Asisten Sao, sebagai asisten pribadi CEO. Tugas kerjaku sebenarnya apa sih? Karena ini asisten spesial, ya tugasnya juga spesial. Misalnya, aku bahkan nggak tahu harus ngapain, yang paling dasar aja. Aplikasi kantor aja nggak bisa pakai. Itu bukan cewek yang waktu interview tadi? Nah, kamu ikut aku kasih lihat-lihat. Lingkungan kantor. Ayo kita kasih pelajaran dia. Ayo. Ini rekan senior di divisi, kalau ada yang nggak ngerti, bisa tanya mereka. Halo, aku Su Jiu Jiu, asisten pribadi Direktur Gu. Kita ketemu waktu interview. Kalian ngobrol dulu, aku ada urusan lain. Oke. Ada orang yang sama sekali nggak punya kemampuan. Entah dapat keberuntungan buta dari mana. Mungkin pakai cara-cara kotor yang nggak pantas dilihat. Boleh tahu, aku duduk di mana? Kantor kami sudah penuh, cari sendiri mejanya. Cari tempat duduk sendiri. Bukannya di sana masih ada tempat kosong? Sudah ada yang punya. Terus aku duduk di mana? Di toilet. Urusan kecil saja tak bisa selesaikan sendiri? Oke deh. Nanti dia bakal dapat balasannya. Ngambil sesuatu yang bukan haknya. Harus diajarin tata krama yang benar. Mau cari gara-gara ke aku? Nggak segampang itu. Proyek kali ini harus kita menangkan. Ini menyangkut strategi perusahaan kita untuk paruh kedua tahun ini. Proyek ini agak rumit. Bos Song yang tukang mabuk itu, lumayan susah dihadapi. Tenang aja, kita masih punya senjata rahasia. Makasih. Kertas 50, WC 10.000. Nona Su, kok duduk di sini? Pindah balik, jangan main-main. Nggak mau. Pemandangan di sini bagus. Pemandangan bagus? Balik. Kau gak sadar ini bisa bikin citra perusahaan jelek? Aku nggak bisa balik. Likian yang suruh aku duduk di sini. Likian? Dia siapa sampai berani ngatur-ngatur kau? Begini, aku suruh Likian. Nemanin dia kenalin lingkungan kantor. Serahkan ke aku yang urusin. Ini gak beres. Cepat selesain. Habis itu, langsung ke kantor aku. Siap. Likian, kamu kesini sekarang. Ada apa, asisten Zhao? Kamu pikir ada apa? Kamu tidak tahu malu, ya? Kok bisa duduk di sini? Bukannya kamu yang suruh aku duduk di sini? Kamu ngomong apa sih? Ngarang. Terus aku harus duduk di mana dong? Duduk di toilet. Di mana lagi? Urusan kecil kayak gini, masa kamu nggak bisa selesaikan sendiri? Likian, kamu masih mau ngomong apa lagi? Wah, berani sekali kamu. Berani-beraninya main akal-akalan sama aku. Oh, kamu malah tambah marah? Oh, aku paham. Pasti karena aku belum melaksanakannya dengan baik.
Aku harusnya pindah ke dalam toilet. Jangan, Tante. Aku tahu kamu merasa dirugikan. Apa harus dibuat? Nggak dirugikan kok. Aku rasa ini bagus-bagus aja. Posisi yang bagus banget ini, aku kasih deh buat kamu. Ini, asisten Zhao, kamu nggak boleh gini sama aku. Bagaimanapun juga aku kan dokter lulusan terbaik Xinhua dan Peking. Masa kamu suruh aku jaga toilet? Intimidasi rekan kerja? Jaga toilet aja masih ringan. Asisten Zhao, aku difitnah. Aku itu memimpin. Untuk menyambut asisten pribadi Su. Antusias sambut asisten pribadi Su, departemen kalian. Juga dapat giliran untuk acara team building. Jadikan saja sebagai sambutan untuk asisten pribadi Su. Biaya team buildingnya, kamu yang bayar. Aku? Kalau merasa dirugikan, kamu bisa mengundurkan diri. Aku? Gue gak ada masalah. Asisten Su, perusahaan udah bikin kartu bank buat lu. Passwordnya 6 digit terakhir nomor KTP. Perusahaan udah masukin duit dikit. Cuma 200,300 juta. Ini kurang cocok deh. Gue baru masuk perusahaan. Langsung dikasih 200,300 juta? Rasanya gue belum ngapa-ngapain. Ini bonus dari proyek sebelumnya, proyek bos Wang itu. Semuanya berhasil karena lu. Yah, gue gak tahu harus bilang apa. Segelas ini. Gue buat kalian, buat perusahaan. Jiu-jiu, perusahaan ada peraturan nih. Di luar jam kerja, dilarang minum alkohol. Kenapa sih? Begini, urusan PR perusahaan juga bakal ditangani asisten Su. Jadi harus jaga kesehatan. Kesehatan gue baik-baik aja kok. Tapi soal tugas dari perusahaan, pasti gue kerjain dengan serius. Tapi, PR itu kerjaan apa sih? Apa kayak yang Tang-Tang kerjain? Asisten Su, PR itu. PR itu. Ya tempat beda-beda. Di tempat kita sih, cuma temenin teman baik, temenin klien, jaga hubungan aja. Oh, gue ngerti. Jadi intinya bikin semua orang senang-senang, ya kan? Iya. Jiu-jiu, kebetulan besok ada klien yang perlu lu temenin. Hari ini istirahat yang cukup. Jaga kondisi. Gak usah khawatir. Serahin aja ke gue. Direktur Gu, besok kan ada pertemuan bisnis dengan Direktur Song. Beneran mau nugasin asisten Su jadi wakilnya? Aku percaya sama dia. Tapi pertemuan besok ini menyangkut operasional perusahaan. Untuk semester kedua, kalau sampai gagal, asisten Su, ingat ya, kamu sebagai perwakilan grup. Direktur Song punya banyak aturan minum, jangan sampai. Apa? Nanti saat minum, kamu yang bantu kita berdua. Kita berdua nggak bisa minum. Kita nggak minum, tapi nggak boleh bikin grup teknologi Gu kehilangan muka. Xiao Zhao, apa Direktur Song cuma kenal kamu, nggak kenal aku? Iya, urusan bisnis perusahaan selama ini aku yang urus. Jadi dia belum pernah ketemu kamu. Asisten Su, berarti malam ini kamu jadi pemimpin kita bertiga. Aku pimpin kalian? Kok kayaknya kurang pas ya? Ada apa yang nggak pas? Direktur Song. Asisten Zhao. Yang satu ini pasti perwakilan dari teknologi grup Gu, ya? Wah, gagah sekali rupanya. Yang ini baru perwakilan kami. Asisten Su. Langsung tegas dan tangguh. Wanita hebat. Silakan masuk. Direktur Su. Sini. Silakan. Tempat duduk tamu kehormatan, silakan duduk. Tamu kehormatan? Direktur Su, ini kan budaya meja minum kita. Sebagai tamu terhormat kita hari ini, tentu saja harus duduk di tempat tamu kehormatan. Di kampungku, yang duduk di posisi ini biasanya yang bayar. Direktur Su, bercanda lucu juga. Ayo, biar aku yang atur. Aku sebagai tuan rumah utama duduk di sini. Direktur Ye sebagai tuan rumah kedua duduk di sini. Asisten Zhao, duduk di sini. Xiao Li, sini. Ini siapa? Sopir perusahaan kami.
Xiao Baiwan. Betul, betul. Saya sopirnya Direktur Su. Silakan duduk. Direktur Su, ada pepatah yang bilang, teman datang dari jauh, bukankah itu suatu kebahagiaan? Sebagai tamu kehormatan, beri sambutan. Buka acaranya, gimana? Kan gak ada yang minta pidato? Bertemu itu jodoh, bersama itu rejeki. Ada takdir yang mempertemukan kita dengan Direktur Song di sini. Bisa minum arak terbaik dunia bersama Direktur Song. Menikmati hidangan meja minum, menyaksikan perubahan dunia. Pemandangan terbaik. Tak minta apa-apa. Cuma harap semua teman di sini bisa jadi miliarder semua. Bagus, mari tepuk tangan meriah. Untuk menyambut kedatangan Direktur Su. Direktur Su, pidatomu tadi keren banget. Ini namanya apa? Ini namanya hoki lagi ngegas. Jadi, Direktur Su, Anda harus minum 3 gelas dulu. Ini aturan apa sih? Ini namanya buka pintu hoki. Direktur Su, silakan. Baik. Wah, Direktur Su jago juga minumnya. Direktur Su, silakan Anda yang membelah ikan ini. Wah, enak banget. Direktur Su, Anda benar-benar beruntung ya. Potongan perut ikan yang Anda ambil ini, itu adalah bagian paling empuk dari seluruh ikan ini. Aturan di sini, 3 kepala, 4 ekor, 5 punggung, 6 perut. Direktur Su, minum 6 gelas. Kemampuan minum Direktur Su hebat. Sekarang, saatnya bicara bisnis. Saya pesan 100.000 unit. Robot pintar dari grup Gu Anda. Sekarang semuanya sudah terjual, tapi saya tidak punya stok lagi. Saya sudah mengajukan permohonan ke kantor pusat grup Gu, tapi belum disetujui. Bisakah Anda menyetujuinya? Tentu saja, tidak masalah. Ada masalah. Ini siapa? Sopir? Ada masalah. Kapasitas produksi perusahaan kita hanya bisa memenuhi sebanyak ini. Lebih dari itu, tidak mungkin. Xiao Baiwan memang sopir saya. Tapi, karena saya terlalu sibuk, Anda tahu sendiri, Direktur Song, industri grup Gu sangat banyak. Saya benar-benar kewalahan, jadi saya mendelegasikan beberapa urusan bisnis kepada sopir. Sopir mengurusi bisnis? Oh, saya mengerti. Ini namanya satu keahlian, banyak kemampuan. Kalian berdua, banyak-banyak belajar dari ini. Betul, betul, betul. Aku tuh, paling suka sama orang-orang yang punya bakat. Kamu namanya Baiwan Zong, ya? Sini, aku mau minum untukmu. Dia gak bisa minum. Dia masih harus nyetir nanti. Ya ampun, sayang banget. Asisten Sao, kerja sama kita udah lebih dari 2 tahun kan? Ini namanya kebahagiaan ganda. Kamu juga harus minum 2 gelas. Untuk merayakannya. Dia juga gak bisa minum. Nanti dia juga harus nyetir. Nyetir? Bukannya dia supir? Dia ini ganti-gantian nyetir
biar gak kecapean. Asisten Hao juga gak bisa minum ya? Aku gantikan mereka minum. Kamu gantiin mereka minum? Aku takut nanti araknya habis diminum mereka semua. Terus kita minum apa, Direktur Song? Bagus, bagus. Direktur Su benar-benar lincah dan pemberani. Tapi, di sini kita punya aturan, kalau gantiin minum, harus 2 kali lipat. Direktur Su, hari ini semua orang senang. Aku, Song kecil, hormat sama kamu. Kedepannya, kerja sama kita tetap sama. Direktur Song. Apa ini berarti tugasku udah selesai? Selesai dengan sangat luar biasa. Kamu sendirian bisa menaklukkan 3 jagoan ini. Direktur Song senang banget. Bisa dibilang, tugasmu selesai dengan sempurna. Ini, aku aja belum puas minumnya. Buru-buru amat, nanti kan mau ikut. Reuni departemen, banyak kesempatan minum lagi. Jiu-jiu mana? Kok dia belum datang? Nunggu siapa lagi? Ini acara kantor gue, kalau dateng, Hah? Nggak seneng ya gue dateng? Telat, nih. Dengar ada acara minum-minum, sengaja berangkat 20 menit lebih awal. Berangkat 20 menit lebih awal aja masih bisa telat? Rumah lo di tengah hutan belantara apa? Tianjie bercanda aja nih. Gue cuma takut mabuk aja. Nah, gue yang bayar di depan. Jangan kesininya, Tianjie. Bukannya udah disepakatin Likian yang bayar? Itu yang dulu kan cuma salah paham. Lagi pula, acara hari ini kan emang buat rayain gue masuk kerja. Iya kan, Tianjie? Tapi ya, telat MAH tetap telat. Gue hukum sendiri. 3 gelas. Tiga gelas doang? Mana cukup? Lo telat 10 menit. Aturan di sini. Harus minum 10 gelas. Mas Gu, coba dong atur. Ini jelas-jelas perangkap. Sujiu. Akhirnya lo juga kena giliran. Para senior itu pasti pengen ngerjain Sujiu. santai aja, dia pasti bisa. Oke deh, ikutin adat setempat. Sudah, hukuman minumnya udah selesai. Sekarang gue mau ngomong dikit. Gue sangat berterima kasih sama asisten Zhao yang udah ngadain acara kumpul-kumpul ini buat gue. Dan yang paling gue syukurin, kehadiran kakak-kakak sangat berarti. Gue bener-bener seneng banget. Gelas ini gue minum. Semoga rezeki lancar untuk semuanya. Semoga hidup penuh kebahagiaan. Bersulang. Kak Qianjie, aku tahu kamu lulusan terbaik Xinhua dan Peking. Bahkan pernah jadi asisten pribadi CEO di perusahaan Fortune 500. Orang seberbakat kayak kamu, kalau di zaman dulu, pasti kaisar aja berebutan mau jadikan perdana menteri. Dulu semua salahku. Ini gelas dari adik kecil. Kalau emang sayang, langsung habis, Kak Qianjie. Pasti Kak Qianjie merasa segelas aja nggak cukup buat ukur kedalaman hubungan kita. Kalau gitu, aku habiskan 1 gelas lagi. Semuanya cuma salah paham kok. Xiao Jiu muda sukses begini. Mana mungkin aku dendam. Ayo. Kak Qianjie hebat banget. Minumnya jago. Adik kagum.
Kak Sao, kalau nggak tahu kamu lulusan terbaik dari Amerika. Aku kira kamu model super yang bikin heboh di Victoria's Secret Fashion Show. Kerjasama dengan orang sepertimu. Wanita langka banget, aku seneng banget. Demi jodoh ini, adik juga mau bersulang sama kamu. Xiao Jiu, aku suka banget sama kamu. Karena sifatmu yang jujur dan belak-belakan. Ayo bersulang. Minum alkohol melulu nggak baik buat kesehatan. Xiao Jiu tahu. Kakak-kakak semua peduli sama penampilan, makanya hari ini, aku sengaja siapin buat kalian masing-masing satu sarang walet emas. Biar kulit kinclong. Jangan sungkan hari ini. Mau makan apa? Pesan aja. Pastikan makan dan minumnya puas. Jiu Jiu, lihat deh. Xiao Jiu, kamu baik banget. Kalian berdua jangan nempel-nempel ke aku, panas tahu. Nah kan? Aku bilang juga dia pasti bisa. Emang jago sih. Pak Gu, kenapa kamu? Gak apa-apa, mungkin aku cuma capek aja. Kalian main dulu aja. Aku mau istirahat bentar. Aku bantu kamu istirahat. Aku mau ke kamar kecil dulu. Kamu bawa aku ke hotel buat apa? Mau ngapain? Ya jelas buat nakal-nakalin kamu, dong. Mimpi kali. Gu Jingchen, kali ini kamu nggak bisa nolak. Jangan harap. Kalau kita udah berhubungan, kamu nggak bisa tolak lagi. Dasar Chen Angki, kamu kelaparan banget ya. Putri tertua keluarga Chen, masa mau sama orang? Su Jiu Jiu, kamu ngapain sih? Aku juga mau nanya. Kamu ngapain sama dia? Urusanku sendiri. Keluar sana. Ke sana. Aduh. Dasar licik. Kamu. Aku apaan? Kamu diem aja di sini. Kembali sini. Jangan pergi. Su Jiu Jiu, kembali sini. Lepasin aku. Kenapa kamu ada di kasurku? Kamu nanya? Sialan. Keperjakaanku. Aku lagi diracunin waktu itu, Jiu Jiu. Tenang aja. Aku bakal tanggung jawab sama kamu. Kamu mau ngapain? Hancur, hancur. Kalau Bu Jingchen sih. Setan itu tahu kamu selingkuhin dia. Habislah kita. Oh, ternyata kamu sama itu. Iya dong. Su Jiu Jiu, aku bunuh kamu.
Chen Anki. Kok di toilet? Kamu tanya cewek itu? Dia mengunciku di toilet. Bikin aku dengerin suara mereka semalaman. Semalaman. Gue mau cekek tuh cewek. Chen Anki, pakai cara-cara kayak gini. Nih cara kotor, bener-bener menjijikan. Gu Jingchen. Kamu tadi panggil dia apa? Nona Jen, kamar Anda sudah waktunya habis. Mau perpanjang apa? Aku tidur di kamar mandi. Semalaman. Tagih ke mereka. Jangan pergi dulu. Selesai. Lagi-lagi selesai? Kamu selesai, aku juga selesai. Kamu selingkuhin Gu Jingchen. Gu Jingchen gak bakal lepasin kamu. Kerjaanmu hilang, gajiku setahun 5 miliar. Juga hilang. Ditambah denda 1 miliar. Jiu, sebenarnya aku. Kita gak bisa cuma duduk nunggu aja. Urusan ini gak bisa ditutupin lama. Nanti kita sama-sama nganggur. Kita gimana dong? Kamu gak perlu susah-susah kayak gitu. Aku bakal nafkihin kamu seumur hidup. Kamu gak perlu ngapa-ngapain, cuma di rumah. Jadi ibu rumah tangga aja. Kamu cuma pegawai kecil. Pakai apa nafkihin aku? Xiao Baiwan, jangan naif deh. Menurutku, aku harus mulai usaha. Sebenarnya, dari dulu aku punya ide. Jiu, ada sesuatu yang mau aku kasih tahu. Sebenarnya, aku selalu pengen bikin satu jenis. Minuman khas aku sendiri. Bikin brand minuman aku sendiri. Akhirnya proyek ini selesai, Jiu. Aku akan segera pulang. Pasti kamu kangen banget sama aku. Pagi-pagi minum arak. Cuma kumur-kumur aja. Kok heboh amat sih? Lagi-lagi pakai arak buat gosok gigi. Kamu lebay banget. Kan udah aku bilang. Resep turun-temurun untuk disinfeksi dan memutihkan gigi. Lihat deh gigi aku. Dasar kamu, emang gak bisa lepas dari arak. Oh iya, soal rencana kamu bikin arak baru beberapa hari lalu. Aku dukung. Hari ini juga aku bantu daftarin perusahaan buat kamu. Terus... Ada apa? Jiu, kamu gak apa-apa kan? Jiu. Kamu gak kenapa-napa kan? Jiu. Aku ini kenapa ya? Jiu. Kamu baik-baik aja kan? Jiu. Jangan-jangan. Gak mungkin. Jiu, kamu oke nggak sih? Kenapa? Jiu, kamu kenapa? Sakit di mana? Aku baik-baik aja kok. Cuma mungkin, barangkali, bisa jadi. Kebanyakan minum, perutku agak nggak enak. Aku langsung hubungi rumah sakit. Nggak usah. Masalah kecil aja kok langsung mau ke rumah sakit. Kamu tajam banget ya? Nggak tahu apa itu. Hidungnya mas dan sederhana. Kamu muntah parah masih bilang ini masalah kecil? Dengerin aku, periksa ke dokter. Nggak usah. Muntah-muntah lama-lama juga kebiasa. Dasar kamu emang. Hal kayak gini mana bisa? Dibilang muntah-muntah lama-lama kebiasa. Lihat, kamu jadi tidak enak badan lagi. Sebenarnya aku lagi datang bulan, jadi
Kalau gitu, kamu istirahat dulu yang baik, aku masak untukmu. Aku juga akan buatkan kamu air gula merah. Kamu bisa masak? Kenapa sebelumnya nggak pernah masak? Cuma numpang makan gratis. Kayak gigolo aja. Sudah, kamu pergi istirahat dulu, aku masak untukmu. Jiu-jiu, Mama udah pulang. Apa? Di Direktur Gu? Kamu kok pulang? Bicara dong. Direktur Gu, kenapa kamu ada di sini? Xiao Tang, kamu lagi dinas luar, kan? Direktur Gu, ini rumah saya. Nah, naik gaji. Aku naikkan gajimu. Naik gaji. Barusan. Tang balik, ya? Gak kok, dia lagi dinas luar. Oh, aku ingat. Suara Tang. Ada juga bau Tang. Sampo yang biasa dia pakai itu. Gak, barusan cuma tukang ledeng yang datang. Mungkin pakai sampo yang sama. Beneran? Aku telepon Tang dulu. Tanya dia ada keperluan apa. Pasti kamu terlalu kangen sama Tang, terlalu capek. Cepat kamu balik tidur lagi, kalau makanannya udah siap aku panggil. Masa sih? Aku kasih tahu ya, hidungku juga lumayan tajam loh. Aku beneran mencium ada bau Tang. Kamu demam ringan, pasti karena itu ngomong gak karuan. Cepat istirahat. Istirahat, dong. Tang, barusan kamu pulang ya? Aku lagi dinas luar kota. Kamu kangen ya sama aku? Tang, aku beneran kangen banget sama kamu. Aku kasih tahu ya, beberapa waktu ini aku ngalamin banyak banget hal. Kelihatan kok, maksudku kedengeran kok suaramu. Tenang aja. Aku bakal cepet balik, ya. Udah dulu, ya. Jiu, sekarang aku juga nggak tahu kapan aku bakal bisa balik. Jiu, habis kerja, makan malam sama aku, yuk. Nggak sempat. Sibuk, banget sibuk. Udah berapa hari kamu begadang? Mata kamu hitam banget. Makan sama aku, biar refreshing dikit. Rasanya masih ada yang kurang. Tapi sebenarnya, apa sih yang kurang? Dengerin, taruh gelasnya. Udah aku bilang, aku lagi riset minuman baru, butuh inspirasi nih. Tuan Gu, ini aku, Anki. Tuan Gu. Coba tebak, aku bawain apa? Kabar baik? Apa aku pernah bilang? Jangan ganggu aku. Udah aku bilang, sibuk banget. Teriak-teriak apa sih? Nggak lihat lagi ngobrol sama Tuan Gu? Kamu nggak lihat ya? Aku lagi nyampur minuman. Emang urusan aku? Putri tertua keluarga Chen. Ada apa? Cepat bilang. Bapak Qin udah mulai persiapan anggur jamuan negara tahun ini. Aku udah atur orang buat hubungi pihak keluarga Qin. Kalau nggak ada urusan lain, silakan. Jangan buru-buru, Tuan Gu. Bapak Qin juga rencananya mau ngadain kompetisi degustasi anggur. Tempatnya dipilih di venue milik keluarga kami. Kalau menang di kompetisi degustasi itu, bisa tentuin anggur buat jamuan negara periode berikutnya. Loh? Kompetisi degustasi anggur, aku boleh ikut nggak? Kamu jalan nggak ada suara ya? Bikin kaget aja. Maaf jadi, aku boleh ikut nggak? Jauh-jauh dariku. Aku nggak mau kena bau miskin lu. Jauh-jauh dariku, aku nggak mau ketularan aroma miskinmu. Gak ada baunya. Coba cium. Ada baunya gak? Kekanak-kanakan. Mas Gu, kok bisa suka sama cewek jijik gini? Jangan bikin jijik di depan gue, acara pesta anggur. Cuma Mas Gu yang boleh ikut. Jiu gak pergi, gue juga gak mau. Lu pasti bakal pergi. Paman Gu butuh lu. Lu terpaksa harus pergi.
Gak ada yang bisa maksa gue. Buktikan ke gue, gak ada yang bisa maksa dia. Lagian ini urusan lu apa sih? Bisa gak kasih kita ruang privasi? Ngerti gak sih sopan santun? Tapi, ini rumah gue mau kemana ya kemana. Gue bahkan bisa mondar-mandir di sini. Cewek ini harus dicariin cara buat ngaduk dia. Iya, lu emang tinggal di sini, tapi pesta anggur. Lokasinya dipilih sama kakek Kin, itu venue milik keluarga Chen. Gue mau ngizinin siapa ya siapa, gue juga punya tanggung jawab. Buat ngehalangin orang-orang kampung norak yang gak tahu sopan santun. Benar gak boleh masuk? Gak boleh ya gak boleh. Siapa suruh tadi bikin jijik? Ya udah, gue cari cara sendiri. Kalau lu mau minta ke gue, dengan sikap yang tulus, gue bisa pertimbangin. Tolong dong, biarin gue ikut. Suruh dia sujud di depan gue, atau gak boleh, bikin mas gue makin benci sama gue. Mungkin gue bisa pura-pura keras di luar tapi lembut di dalam. Suruh minta, beneran minta juga. Penurut juga ya? Terus gue boleh ikut gak? Gak boleh, tadi gue cuma bilang bakal pertimbangin. Jiu, kenapa lu pengen ikut pesta anggur? Pecandu minuman mau numpang minum gratis. Orang kayak dia paling suka nyari untung kecil-kecilan. Gue kan lagi riset anggur baru nih. Rasanya ada yang kurang, gue pengen cari inspirasi. Dari tadi muter-muter, intinya mau numpang minum gratis doang kan? Jadi gue beneran boleh ikut atau enggak? Boleh, tapi gue ada syarat. Lu harus ke rumah sakit. Ambil laporan medical check up buat gue. Pesta anggur kok butuh laporan medical? Gue mau cicipin anggur, bukan adu minum. Ya pasti butuh dong, tiap hari di pesta anggur. Banyak yang minum sampai masuk icu. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Nanti, gue bakal utak-atik laporan medical lu. Biar mas gue gak lagi bergantung sama dia. Tak bisa minum, ketergantungan bos gue padanya berkurang. Nah, gue baru bisa masuk di situasi itu. Mendingan cek kesehatan juga. Karyawan di perusahaan kita. Setiap tahun cek kesehatan. Besok gue anterin ke RS Jianceng. Sekalian lihat ada masalah lain apa sama tubuhmu. Ribet. Aku cuma mau minum, langsung pergi nggak bisa? Ya boleh aja nggak pergi. Kalau bukan karena ngeliat dia, gue males banget urusin kamu. Ya udah, pergi aja. Ada masalah atau enggak, cek kesehatan juga bagus. Dokter, ada apa? Kenapa? Ada apa? Ibu Sujiu-jiu, Iya, saya. Ibu Su minum alkohol? Sekarang? Nggak baik ya? Ya kamu juga tahu nggak baik kan? Maksud gue, sehari-hari. Minum alkohol nggak? Sesekali minum sedikit. Serius dong. Oke. Sekarang jangan minum alkohol dulu, walaupun hati kamu sehat. Tapi, kamu hamil. Jadi perhatikan makanan dan minuman, jangan sampai minum alkohol. Ulang sekarang. Jiu sakit. Jaga baik-baik dia. Halo, Direktur Gu. Akhirnya aku bisa pulang. Para tamu terhormat, sangat terhormat bagi saya menjadi MC acara pesta pencicipan anggur ini. Makin tidak suka basa-basi. Saya singkat saja. Pesta ini diadakan untuk memilih pencicip anggur terbaik. Pemenangnya berhak memutuskan anggur untuk jamuan kenegaraan. Pakin, pencicip harus paham dan cinta anggur. Aturan acara ini sangat sederhana. Sistem pertandingan. Kami akan sediakan berbagai anggur. Juri harus bisa menebak tahun anggur dengan tepat. Setiap ronde akan semakin sulit. Di gelas akan dicampur dengan anggur lain. 1 jenis, 2 jenis, bahkan sampai 10 jenis. 10 jenis. Apa ada manusia yang bisa menebak sebanyak itu? Aku dengar, juri pencicip terhebat dari grup Du hanya bisa tebak 5 jenis anggur. Lebih dari itu, belum pernah dengar. 10 tahun lalu, grup Du pernah jadi pemasok anggur jamuan kenegaraan. Mereka pasti jago soal ini. Sekarang teknologi grup Gu sudah nomor 1 di Tiongkok.
Grup Du itu udah ketinggalan zaman. Mari kita sambut juri pencicip pertama. Dari teknologi grup Gu Jingchen. Mereka datang. Kok bisa Gu Jingchen? Aku dengar dia alergi alkohol, gak bisa minum. Ya, bukannya seharusnya Gu Xiao yang bertugas? Dia akan tahan minum. Gu Xiao yang harusnya maju. Gu Jingchen. Lo datang buat mempermalukan teknologi grup Gu, ya? Tanpa Su Jiu. Lo itu apa-apa? Aku juga belum pernah dengar kalau Tuan Gu bisa menilai anggur. Lo pikir cuma lo yang paham anggur? Maaf ya, sejauh ini di kota Jiangcheng, belum ada yang bisa ngalahin aku. Tuan Gu, asal lo mau sama aku, acara anggur ini. Aku bisa wakilin lo. Jangan lupa, aku juga juri pencicip kelas 1. Aku bisa bantu. Gak boleh pergi. Aku tadi dengar lo muntah. Tubuh lo udah gak kuat minum lagi. Kalau aku pergi, biar dia yang minum. Besok aku bikin dia. Makaman. Terus kondisi tubuh lo gimana? Kemarin lo ke rumah sakit. Dokter bilang apa? Selamat ya, Ibu Su. Ibu hamil. Selama hamil, perhatikan makanan, jangan minum alkohol sama sekali. Dokter bilang aku cuma salah cerna. Perhatikan makanan aja. Tantang. Lepasin aku. Aku beneran harus bantu dia. Dia bisa mati. Tetap gak boleh. Lo kan sahabat terbaikku. Kepala desa suruh aku jaga lo. Kenapa? Apa lo juga mau maju sendiri? Gu Xiao kan terkenal tahan minum. Tahan minum apaan? Bahkan asistenku aja. Su Jiu, dia aja gak bisa ngalahin. Tapi Su Jiu sekarang di mana? Sekarang cuma aku yang bisa bantu kamu. Dan dari dulu udah kubilang, kita berdua itu jodoh yang ditakdirkan. Mendingan lepaskan saja. Cowok kampungan itu. Putri tertua keluarga Chen, udah kubilang kita nggak cocok. Jangan ganggu aku lagi. Gu Jingchen, nanti aku yang maju mewakili kamu. Kamu diam aja di sini nonton, jangan bikin malu teknologi grup Gu. Siapa lo suruh atur-atur aku? Gu Xiao? Mau lo sendiri yang maju, atau mau lo suruh? Sampah di samping lo itu yang maju? Oke deh. Lo yang maju. Mari kita sambut perwakilan dari industri anggur Du. Bapak Song Jie. Wah, Tuan Muda Song sendiri yang turun tangan. Grup Gu pasti bakal kacau nih. Tapi kan Gu Xiao juga maju. Kemampuan mereka berdua seimbang sih. Gu Jingchen, Tuan Muda Song aja udah turun tangan. Dia itu sommelier internasional bersertifikat emas. Lo sendiri? Penerus grup Gu? Direktur Gu, biar aku saja. Aku paham anggur. Lo lebih parah dari aku. Diam lo. Kalau lo mau merendahkan diri ke aku bisa nih. Bantu lo cari muka. Tuan Muda Gu, masih ada kesempatan buat lo. Mari kita sambut perwakilan dari grup Gu Jingchen. Dikasih kesempatan aja lo nggak bisa. Aku yang maju aja, dasar sampah. Berdiri lo. Aku yang maju. Dengan kemampuanmu? Baiklah, aku ingin lihat bagaimana caramu mempermalukan grup Gu. Bisa lu bikin nggak? Aku buru-buru mau ngelamati orang. Momen ini sudah kutunggu selama 5 tahun. Nona, pegangan yang kuat ya. Jadi Anda yang direktur Gu yang sebenarnya? Lalu, asisten pribadi Su yang tadi, yang minumnya jago banget itu? Dia sakit, lambungnya bolong. Gak bisa minum alkohol. Wah, sayang sekali ya. Kalau asisten Su nggak datang, dan Gu Xiao dari keluarga kalian. Anggur jamuan kenegaraan nggak turun lapangan. Akan kuterima dengan senang hati. Aku memang gak bisa minum, tapi aku bisa mencium dan melihat. Kakekku merintis dari nol. Sejak kecil aku belajar darinya. Dukang. Tinta G 1985. Dipa aroma kuat. Gu Jingchen ini hebat banget.
Ini cuma dengan mencium saja bisa tahu? Masa sih? Bisa gitu? Direktur Gu, Anda luar biasa. Pantasan jadi penerus grup Gu. Cuma dengan mencium dan melihat. Langsung bisa bedakan. Grup Gu emang nggak main-main. Masih Dukang, Immortal Among Clouds, 1980, aroma kecap. Anggur seperti ini, cuma kakek Kin yang punya koleksinya ya? Kemampuan kedua sommelier ini sama-sama sangat tangguh. Mari kita lanjut ke babak berikutnya, wine blending. Direktur Gu, kali ini 2 jenis anggur dicampur. Kalau masih bisa kamu tebak cuma dengan mencium, aku langsung nyerah. Jangan sampai pingsan di atas panggung, nanti malu-maluin. Yang Master Gu, biar aku maju. Aku ingin bantu Anda. Direktur Gu, menurutku, cara seperti ini agak tidak sportif. Aku sangat ingin bertanding dengan Gu Xiao. Ayo, kita lihat siapa yang lebih hebat. Kamu pikir kamu siapa sampai berani menantangku? Yi Baiwan, taruh gelas itu. Kalau memang tidak bisa minum, jangan paksakan diri. Jiu, kenapa kamu datang? Bukannya seharusnya kamu. Enggak. Direktur Su, kita bertemu lagi. Direktur Su apaan sih? Cuma cewek kampungan dari desa. Direktur Song, kamu juga sebelumnya tertipu olehnya, kan? Menurutku, sebenarnya Gu Jingchen yang menipu Su Jiu. Su Jiu, apa kamu tidak tahu? Kakak laki-laki baikku adalah Gu Jingchen? Yi Baiwan, kamu adalah Gu Jingchen? Jiu, aku tidak sengaja menipumu. Selamat ya, Ibu Su. Anda sedang hamil. Selama hamil, perhatikan makanan dan jangan minum alkohol sama sekali. Aku masih khawatir, datang bantu tanpa peduli apapun. Jiu, dengarkan penjelasanku. Aku selalu ingin bertemu. Tapi, Gu Jingchen membutuhkanmu. Baik untuk proyek Bos Wang maupun pertemuan Direktur Song. Bahkan, untuk menipumu agar menemui kakek dan menghadapinya. Semuanya membutuhkan alat sepertimu. Su Jiu. Jangan-jangan kamu pikir si yang Master Gu benar-benar suka dengan cewek kampung sepertimu? Kalau bukan karena bisa minum, mana mungkin kamu bisa mendekati Gu Jingchen? Bagi Gu Jingchen, kamu cuma pelengkap. Cuma alat. Dia terus memanfaatkanmu. Bodoh. Dia ingin manfaatkanmu untuk menangkan kontes wine, agar kakek bisa menyerahkan posisi ketua dewan direksi grup Gu kepadanya. Dia memanfaatkanmu sambil menipu perasaanmu. Hari ini akan kukatakan padamu, orang yang benar-benar dicintai yang Master Gu adalah aku. Pelengkap? Alat? Aku akan menjagamu seumur hidup. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup di rumah. Menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Jiu, jangan dengarkan omong kosong Gu Xiao. Aku sama sekali nggak pernah mikir kayak gitu. Aku emang sengaja nutupi dari kamu. Itu salah aku. Aku punya alasan susah. Aku bisa jelasin ke kamu. Jelasin apa? Intinya cuma mau rebut posisi pewaris dariku, kan? Posisi pewaris ini. Kakak, kamu benar-benar munafik. Kasihan si cewek kampung, ngira ayam kampung bisa jadi phoenix. Hari ini, yang Master Gu udah ada aku, nggak butuh kamu. Jiu, aku. Cukup, Gu Jingchen. Kamu udah bikin malu grup Gu cukup banyak. Su Jiu. Orang kayak Gu Jingchen itu, dari kecil emang munafik. Kalau kamu ikut dia, cuma bakal jadi boneka doang. Aku beda. Mau ngapain aja.
Aku pasti dukung kamu. Dengar-dengar kamu mau bikin wine sendiri? Butuh bantuan apa enggak? Permisi Bu, Pak. Kompetisi wine kita ini masih dilanjutin enggak? Jiu-jiu. Aku tahu semua penjelasanku bakal terdengar kosong. Tapi aku cinta kamu. Gu Jingchen. Ini terakhir kalinya aku bantu kamu. Kita udah selesai. 100 juta. Ini sudah tamat antara kita. 1 juta. Nona Suhamyo. Jiu-jiu, kamu tidak boleh minum ini. Kalau aku tidak minum, lihat kamu yang minum, terus aku yang nanti antar kamu ke kuburan. Jiu, Aku apa? Udah kayak gini, mau jelasin apa lagi? Kalau gak ada yang mau, biar aku saja yang minum. Jangan bikin Direktur Song nunggu lama-lama. Santai aja, aku bisa nunggu dia. Gu Jingchen. Kita putus. Kamu juga gak perlu ngomong apa-apa. Aku juga gak mau dengar. Cewek macam apa sih ini, Gu? Apa yang istimewa? Sampai segitunya kamu? Aku kan udah bilang, aku bisa bantu kamu. Gu Jingchen, kamu jijik banget. Sampai kapan kamu mau jadi jijik? Laki-laki beneran, tegas dikit. Cepat-cepat minggir kayak badut, keluar dari sini. Jiu-jiu. Kamu gak boleh minum anggur ini, kamu tahu gak kamu udah. Kok kamu juga perhatian banget sama cewek ini? Urusan lo apa? Diam. Aku gimana? Itu urusanku, bukan urusanmu. Kasih aku. Jiu-jiu, aku rela menebus dosaku dengan segalanya. Termasuk nyawaku. Siapa yang mau nyawa lo? Kamu barusan dapat pesan apa? Keluarin HP-nya, Xiaoye. Ini urusan pribadi Direktur Gu. Kamu mau orang tuamu besok lihat berita tentang mayatmu mengambang di sungai? Aku mustahil akan mengkhianati Direktur Gu. Gak tahan sama wanita kayak gini, badan lagi gak enak. Tapi maksain diri. Aku yang minum. Xiaoye, lu lagi ngapain? Aku nggak perlu jelasin apa yang aku lakukan ke lu. Nggak jelas banget. Gu Xiao. Ini urusanku. Gak perlu bantuan lu. Oke. Kalau gitu, besok aku siapin pemakaman buat lu. Gu Jingchen, lu gila ya? Lu mau bikin aku yang ngurusin mayat lu, ya? Selama lu ada, aku gak akan mati. Dukang, 95, aroma kuat. Di dalamnya masih ada sedikit Luzo Lao Jiao. Vintage-nya tahun 0. Bukannya lu alergi alkohol? Dan minuman yang dicampur? Masih bisa lu tebak vintage-nya? Gimana bisa? Selamat teknologi grup Gu lolos ke babak selanjutnya. Gu Jingchen, lu ternyata nggak apa-apa? Direktur Gu, gimana caranya? Xiao Baiwan, lu nggak apa-apa kan? Ada yang nggak enak? Mau ke rumah sakit? Gimana caranya aku selamatin lu? Aku nggak apa-apa. Karena lu adalah obatku. Cuma dengan dia. Ternyata ada efek kayak gini.
anggur Mautai 1983, tapi dicampur dengan Wu Liangye. Selamat untuk grup Du yang lolos. Direktur Song, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, mari kita mulai babak berikutnya. Dua sommelier ini ternyata bisa bertahan sampai babak ini. Ada 8 jenis anggur campuran. Siapa yang tahan sampai akhir? Mari kita lihat. 8 jenis anggur campuran, itu sudah batas maksimal kan? Gak apa-apa. Aku punya obat. Di dalamnya ada Jian Nanchun dan Fen Jiu. Dua sisanya adalah Jiu Gui Jiu dan Si Feng Jiu. Direktur Gu, 8 jenis anggur sudah batas maksimal. Menyerahlah. Kamu sudah ragu-ragu cukup lama di babak ini. Selanjutnya akan ada 9, 10, bahkan 11 jenis. Kamu gak akan kuat. Jiu Jiu. Menurutmu gimana? Siapa yang tahu pikiranmu? Lepasin. Kemampuan kedua sommelier ini sangat luar biasa. Selanjutnya, kalian akan mencicipi anggur yang dibuat langsung oleh Pak Qin. Kalian semua masih muda dan berbakat. Ayo mulai. Anggur pilihan. Anggur yang dibuat langsung oleh Pak Qin. Anggur Qin berusia 80 tahun. Dicampur dengan dukang. Tapi aku nggak bisa tebak tahunnya. Ini soal bonus ya? Sesederhana itu? Sama. Anggur Qin berusia 80 tahun. Tidak dicampur anggur lain. Hanya saja, gelasnya belum dicuci. Jadi ada sedikit sisa rasa dukang di dalamnya. Pak Qin, apakah kedua anggur di gelas ini sama? Benar. Direktur Gu, kamu kalah. Dicampur dukang, wajar tak terasa. Lagi pula, setelah melewati begitu banyak ronde, lidahmu pasti sudah mati rasa kan? Aku yakin cangkir ini belum dicuci, jadi ada aroma dukang yang samar di dalamnya. Direktur Gu, kamu meragukan Pak Tua Qin? Di tempat acara sebesar ini, yang masuk pasti sudah dilatih profesional. Mana mungkin cangkir tidak dicuci? Dia benar. Cangkirnya memang belum dicuci. Xiao Gu cukup hebat, tidak mempermalukan Lau Gu, si pemabuk itu. Terlalu dipuji, kakek Qin. Mengenal dan memahami minuman, sangat bagus. Muda dan berbakat. Acara ini selesai di sini, Pak Tua Qin. Beri kesempatan lagi. Bisa cicip 10 jenis minuman. Selamat untuk grup Gu dan direktur Gu, sommelier mereka. Minuman apa yang akan dipilih untuk jamuan kenegaraan? Jangan tebak-tebak lagi, pasti minuman andalan teknologi grup Gu. Merek Gushi. Atau mungkin biru langit, buatan Pak Tua Gu sendiri. Pemasok yang akan saya tunjuk adalah Su Jiu Jiu. Jiu Jiu tidak boleh dilupakan. Apa? Selamat untuk Jiu Jiu tak terlupakan? Gu Jingchen, kamu gila. Jiu Jiu. Sungguh tidak mudah, akhirnya Direktur Gu mencapai langkah ini. Meski kalah, tapi cukup bagus kok. Pangeran muda Gu Jingchen. Dia gila. Dia berani pakai kuota berharga itu. Pilih anggur murah tak terkenal. Sebagai anggur jamuan kenegaraan? Terus malah melamar? Su Jiu Jiu, menikahlah denganku. Aku bisa kasih semua yang kamu mau. Aku dukungmu tanpa syarat.
Emang semua orang keluarga Gu segila ini? Cuma Gu Xiao doang yang segila ini. Bu Xiao, lu lagi mabok apa sih? Maksudnya apa? Gue melamar, urusan sama lu apa? Jiu hamil anak gue. Masih bilang gak urusan sama gue? Terus kenapa? Anaknya juga bakal pakai marga Gu. Kalian udah nikah? Udah daftar? Enggak kan? Jadi lu jangan ngehalangin. Gue buat nikah sama Jiu. Lu, Waduh. Gu Xiao emang bener-bener edan sih. Lihat lu seharian melamun aja. Ada yang ganggu lu? Aku punya temen. Oke. Lu punya teman. Terus? Dia baru aja dilamar orang. Terus? Terus dia kaget banget, sampai kabur di depan umum. Sekarang pikirannya ruwet, gak tahu harus gimana. Terus temen lu ini suka sama cowok yang nembak dia? Suka nggak sih? Bukannya itu temen kamu? Kamu mikir apaan sih? Gue mana ada. Pokoknya itu temen gue. Terus kamu suka atau nggak suka? Bukan gue, temen gue. Oke, bukan kamu. Bete banget. Harusnya gue nggak cerita ke kamu. Selamat ya, Ibu Su. Anda hamil. Selama hamil, perhatikan makanan, jangan minum alkohol sama sekali. Mau kemana? Keluar beli bir non-alkohol. Ada yang kayak gitu? Minuman keras dikirim cepet banget ya. Kamu ngapain? Pindahin semua barang keluar. Jiu, kamu utang ya? Jawab dong. Jiu. Tang. Mau ngapain kamu? Ngapain? Gue. Tempat tinggal kamu jelek banget, gue ganti semua barangnya. Masih ada bau orang lain, gue nggak suka. Sebenarnya kamu mau apa sih? Bukan, gimana sih? Ganti perabotannya, ganti aja. Tapi lempar barang gue keluar itu maksudnya apa? Ini rumah gue. Mulai sekarang bukan lagi. Biao. Maaf, kebiasaan. Ini dia. Apa? Kasih duit. Cuma setipis ini, ya? Kartu hitam. Mulai sekarang, rumah ini milik dia. Ada masalah? Nggak ada. Jiu, orang ini gimana sih? Jangan peduliin, dia emang begitu. Bergumam apa sih? Nyumpahin gue. Nggak ada, kok. Nggak berani. Maksud gue kalau mau nyumpahin gue, ya teriak aja keras-keras. Gue belum pernah lihat lu nyumpah orang. Kalau gitu, gue boleh nanya satu hal? Jangan marah, ya. Gue nggak marah. Lu sakit jiwa, ya? Kita kenal dekat? Belum, jadi harus lebih sering ketemu. Biar nanti bisa nikah. Gue bilang lu gila, ternyata beneran gila, ya? Kita cuma ketemu sekali. Suka gue apanya sih, sebenarnya? Kasih tahu gue, biar gue berubah. Gue suka. Selain cara gue napas, ya. Gue suka lu karena lu lebih jago minum daripada gue. Hah? Daripada denger itu, mending gue mati aja. Masa sih, Bang, ada orang yang suka sama orang lain? Cuma karena dia jago minum?
Ini ada hubungannya apa sama kamu? Kamu cuma perlu jatuh cinta sama aku dalam waktu singkat. Gila kali lu. Kasih ke aku. Bangsat, Gu Jingchen. Ini catatan yang kamu kasih ke kakak baik ini ya? Xiao Zhao. Aku ada pertanyaan. Silakan, Direktur Gu. Aku punya teman. Oke. Seorang teman. Dia suka sama seorang cewek. Terus dia nembak cewek itu. Terus? Terus cewek itu kabur. Direktur Gu, Anda ditolak sama Nona Su? Aku kan bilang, itu temanku. Baik, teman Anda juga ditolak. Jiu-Jiu? Dia sekarang ada di mana? Aku? Bagaimana aku? Aku nggak tahu ada apa dengan Nona Su. Dia nggak dateng. Sudahlah, aku telepon dia. Halo? Gu Xiao. Akhirnya kamu juga mengambil langkah ini, ya? Kenapa? Kakak baikku? Kamu terkejut? Katakan, berapa tebusan yang kamu minta? Gu Jingchen, kamu menghina aku? Kasih ke aku. Halo, Gu Jingchen. Jiu-Jiu, kamu baik-baik saja? Tenang saja, berapapun tebusan yang dia minta. Hari ini aku pasti akan datang menyelamatkanmu. Jangan dulu kamu memprovokasinya, biar aku yang cari cara. Sepertinya yang memprovokasinya bukan aku. Tapi kamu. Aku tidak diculik. Aku mengerti. Korban penculikan biasanya takkan mengaku. Selanjutnya, kamu hanya perlu bilang iya atau tidak. Sisanya biar aku yang urus. Apa-apaan ini? Ngomong apa sih? Aku memang tidak diculik. Bu Xiao bawa berapa orang? Gu Jingchen, aku mohon deh. Tidak ada urusan seperti itu. Bisa ulangi sekali lagi? Aku bilang, tidak ada urusan seperti itu. Ya. Ya, itu homofon dengan 4. Jadi, Gu Xiao bawa 3 orang dan menculikmu. Iya kan? 1, 2, 3. Ditambah Gu Xiao. Wah, sepertinya memang 4 orangnya. Aku tidak menculik siapa-siapa. Kalau begitu kamu sekarang di mana? Aku jemput. Tidak ada penculikan. Dan satu lagi. Hari ini aku izin, meskipun kamu atasan aku. Kamu juga tidak berhak mengganggu aku. Atasan. Kenapa dia nggak panggil aku Direktur Gu? Atau langsung panggil namaku aja? Aduh. Perumahan Pulau Bunga. Bu Xiao membawa kamu ke rumah teman dekatmu, ya? Aku langsung ke sana nyelamatin kamu. Diam. Males banget ngomong sama lo. Tutup mulut lo. Jangan ngomong. Jangan ganggu aku lagi. Aku muak sama kalian. Cewek lagi marah serem banget ya. Direktur Gu, ini bukannya yang barusan lo beli beberapa waktu lalu. Stick golf itu? Dasar bajingan. Ayo, masuk lihat dia ngapain di dalam. Jiu-Jiu. Kamu baik-baik aja? Ya ampun, baik-baik aja. Udah aku bilang aku nggak diculik. Gu Jingchen, sekarang lo bisa pergi nggak sih? Aku yang pergi? Kayaknya yang harus pergi itu Elo deh. Ini gimana sih? Barang-barang di kamarku mana? Ini barang-barang siapa lagi? Selera payah banget. Keluarin orang asing ini dari sini. Siap? Direktur Gu, tolongin aku, Direktur Gu. Aku bisa pergi sendiri. Ngomong. Lo sebenarnya mau ngapain sih? Belum jelas juga? Aku mau tinggal di sini. Sama Jiu-Jiu. Kamu tinggal di sini. Terus aku tinggal di mana? Tunang, mana mungkin aku melupakanmu, kakakku yang baik. Aku belikan kandang anjing besar, villa mewah. Sangat cocok dengan aura Dirut Gu yang kaya raya. Gu Xiao, keterlaluan kamu. Kamu mau ancam aku dengan Jiu-Jiu, ya?
Jangan panggil dia dengan mesra begitu. Jiu-Jiu nanti adalah adik iparmu. Apa yang kamu omongin, sih? Nggak nyambung. Sayang sekali. Orang yang disukai Jiu-Jiu, itu aku. Bual, aku dong. Dia cuma malu aja. Sudah. Kalian berdua saudara, jangan ganggu aku di sini, oke? Aku mau sendiri. Jiu-Jiu. Gak mau kerja gak apa-apa. Kalau nanti mau kerja lagi, kabarin aku aja. Sedang apa di sini?